Bagaimana yang namanya muhasabah, bagaimana kita itu mengamalkan yang namanya ku anfusakum wa alaikum naro, ya. Memang ayat ini sering kita dengarkan, tapi yang bagaimana sih? Nah, bagi orang tua kayak kita ini ada belajar. Kekurangan, kelebihan si anak itu ujian bagi orang tuanya. Mas Bobi, alhamdulillah sudah paham anaknya yang cewek tadi ya, yang cewek. Atau memang paling tapi banyak karakter mirip saya tuh di anak perempuan, tapi karakter-karakter yang lain ada di anak-anak yang lain gitu. Tapi nggak sebanyak yang di perempuan. Nah, ini nih gini nih biasanya. Petunjuk dari Allah Ta'ala itu harus kita pergunakan untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau kita melihat, kan kita sebagai orang dewasa, insya Allah sudah bisa melihat mana yang baik, mana nggak baik nih. Anak kita tahu ini kayaknya sifatnya kurang baik. Nah, ini kurang baik ini sebenarnya ada di kita. Nah, kita sebenarnya, ya alhamdulillah kalau anaknya Mas Bobi itu masih kecil-kecil nih, itu bisa sujud pada Allah Ta'ala, selesai sholat, mohon ampun. Ya Allah, jika anakku si fulan ini, itu dia sifat ini mirip denganku, dan itu salah di hadapanmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Itu orang tua, itu saya angkat jempol. Itu orang tua cakep. Karena dia tidak mau menyalahkan anak-anaknya, tapi dia evaluasi. Nah, muhasabah itu salah satunya itu. Dia tahu anaknya begini, anak saya kok keras, emosional. Dia, ini kayaknya sifat saya ini. Kemudian dia mohon ampun, ya Allah, jika sifat saya emosional dulu dengan ayah saya, dulu dengan ibu saya begitu, sehingga menurun pada anak saya, ampuni dosa-dosa saya. Sampai kapan ini kita itu mohon ampun tentang sifat-sifat itu yang tidak baik? Ya sampai anak-anak kita gede, kita lihat anak itu tuh masih punya sifat itu atau tidak. Kalau memang dari kita mohon ampun, akhirnya Allah itu mengampuni, akhirnya kan dicabut sifat yang tidak baik dari si anak itu, dicabut sama Allah nih. Kemudian anak itu mulai jadi anak yang baik, anak yang soleh atau solehah. Nah, disitulah sebenarnya mulai dikurangi, boleh silahkan, tetapi tidak menutup kemungkinan ulangi terus-menerus. Nah, dari situlah istilahnya orang tua itu benar-benar mengajarkan. Ku anfusakum wa alaikum naro, jaga dirimu dan keluargaku dari api neraka. Contoh kenapa? Kalau sebenarnya sifat emosi itu adalah sifatnya setan, bahwasanya Rasul itu bersabda la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, berarti kalau ada orang marah itu insya Allah pasti masuk neraka. Nah, kalau memang ada anak kita yang emosional seperti kita dan kita sadar, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian si anak itu atas izin Allah Ta'ala menjadi anak yang tidak emosional. Nah, ini kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Insya Allah seperti itu. Ayat itu pemahamannya seperti itu. Jagalah kamu dan keluargamu itu dari api neraka. Kita dan keluarga kita, semuanya punya kemungkinan. Kemungkinan memang masuk neraka. Seperti itu, dan ini jarang sekali kita pahami. Yang penting sudah sholat, nggak taunya anak itu mau gimana-gimana, terserah anaknya, ya nggak boleh juga. Dan itu tergantung pentolannya. Buahnya gimana? Buahnya ini apel ya, pohonnya apel ya, buahnya pasti apel. Iya kan? Ya ada sekali dua kali apelnya busuk. Nah, ini maksudnya seperti itu. Harus kita harus kita memahami bahwa menjaga dari api neraka itu tidak cuma hanya nyuruh sholat aja, nyuruh ngaji aja, enggak. Tapi benar-benar melihat anak saya kekurangannya apa. Kalau anaknya itu keset, belajar untuk kita yang aktif. Kalau anak itu mamanya minta-minta aja gitu, lihat aja seperti ini. Nah, itu ngerti, ini sifat saya yang kalau punya keinginan kuat sekali kan gitu. Mulai memohon ampun sifat yang kuat, kemudian belajar kalau melihat sesuatu di toko online atau di mana itu di showroom itu harus astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan belajar seperti itu. Nah, dengan belajar seperti itu, insya Allah nanti anaknya tidak terlalu punya keinginan yang kuat sekali. Jadi keinginan hanya normal apa adanya seperti itu. Kalau enggak, sakit itu akan menerus semuanya, Mas. Yang emosional, yang kaku gimana nih? Kalau hanya kaku mikir pengen aja pilek. Kan gitu.
Kan kaku nih. Mikir kan ada yang lihat, oh saya suka itu terus hilang kan gitu. Ini nggak kaku nih. Tapi oh saya suka itu. Diliatin. Habis itu terus sudah. Kita nengok sana, di situ masih dipikirin. Nah, itu kan kaku pengen namanya. Kaku pengen. Dan itu sampai rumah pikirin. Besok ganti hari pikirin. Ya puyeng ininya, meler mulu. Panas. Nah,